Welcome back to Siput Hutan. Hutan. Kenapa kok lemes? Belum makan. Belum makan. Baru liburan. Baru liburan. Oke, jadi selamat datang kembali buat kalian yang uangnya sudah pada habis, kalian harus tetap kerja. Tulisannya gitu ya. Maaf, saldo Anda habis, Anda harus kembali bekerja. Ngomongnya gitu. Tapi apapun itu, ya sekarang kita sudah kembali ke habitat alam kita dan harus bekerja, betul? Hari ini itu kita punya lanjutan konten dari episode pertama kita tentang RC-nya Rehan. Bener nggak sih namanya Rehan? Oke, jadi RC-nya sudah mulai tampak, jadi sudah dibantu Om Gunawan juga untuk ngerakit. Jadi gimana kesan-kesannya Om? Ya, Sepele atau? lumayan rumit. Jadi buat kalian semua ya, Om Gunawan ini kalau main RC itu ya, gimana obstacle-nya? Biasa aja, gitu ya. Tidak ada yang spesial gitu ya. Gimana Om kalau ngerakit RC? Lumayan rumit, ngomongnya gitu sekarang. Jadi memang susah ngerakit daripada main ya. Itu logis banget kali ya. Jadi ini adalah bodinya, jadi sudah terfitting dengan menurut saya presisi sekali. Jadi rencananya ini akan dipasangin roll cage begini, terus dia juga pakai tire hanger di sini. Jadi tire hanger ini juga akan nemplokin. Jadi ini akan jadi mobil dengan basic expedition. Betul ya Keren Bay? Iya. Bukan adventure ini Keren Bay ya? Oh iya, adventure juga. Adventure tapi expedition gitu ya? Iya. Tapi bukan yang naik-naik batu-batu gitu ya? Nggak bisa buat ekstrim nabrak belakangnya. Nggak karu-karuan ini nanti? Iya. Tapi ya, yang namanya keinginan dari pemilik ya, ya itu kan selera. Jadi ya kalau dibikin Explorer gini, ini keren banget kok di foto-foto asal barangnya ini penuh ya. Penuh, ya. Tapi kalau dipenuhin, tambah nggak bisa buat main ya Keren Bay ya? Kira-kira ada tips nggak Keren Bay untuk settingan RC seperti ini? Sebaiknya itu diisi penuh atau sebaiknya sadar diri, ini RC bukan ekstrim gitu atau gimana? Ya kalau mau di video ya diisi penuh nggak apa-apa ya. Terus? Tapi kalau untuk lomba kan ya nggak bisa. Jadi ya, Cantik ya. memang kalau mau lomba harus ganti bodi ya Keren Bay ya? Iya. Jadi memang totally nggak bisa ya? Bisa. Jadi, Bisa tapi ya merugikan. oh iya, bisa kalau mau gitu ya? Iya. Kalau nekat gitu ya? Nah, jadi itu. Tapi kalau kalian ikut kompetisi, kemarin yang kompetisi terakhir yang di beberapa tempat itu harusnya ini bisa ikut Keren Bay. Oh, crawling ya. Jadi kompetisinya itu ekstrim memang. Cuman ada kelas sendiri yang namanya kontes body. Oh Ya, iya. jadi ikutin kontes body kan masih bisa. Iya, ini RCC Eran, bukan RC ekstrim. Jadi ya harus disadari, harus dipahami. Nah, sekilas untuk RC ini ya, ini adalah RC dengan basic cross RC, yang mana sudah menyerupai antara Traxxas dan aksial, betul Keren Bay ya? Jadi sasisnya itu mirip-mirip aksial, tapi fiturnya kayak Traxxas. Jadi kalau kalian tanya, bagus mana ini sama RGT ya? Ya harusnya bagusan ini untuk sasis-sasisnya. Kenapa? Karena kompatibilitasnya lebih ke arah aksial. Nah, di sini kita lihat ya, bahwasanya memasang hard body, ini udah presisi banget ya. Dan ini bisa dibilang udah selesai karena ini tanpa coak ya. Jadi tanpa coak, bener-bener clean sheet ngomongnya gitu. Pakai magnet tanpa coak. Jadi tanpa coak sama sekali ya. Magnetnya ya tetap ada di tempatnya. Lalu dia sudah menggunakan beberapa rubahan di bawahnya ini, hanya masang bracket magnet. Ini menunjukkan kalau yang masang kreatif dan bisa dibilang bisa diandalkan ya, gitu ya Keren Bay ya. Jadi rubahan yang paling banyak dilakukan di sini di bagian apa Keren Bay? Tempat baterai. Tempat baterai nggak dipasang, jadi baterainya 5200 3S bro. Gede nih. Beli di mana nih baterainya? Beli di mana nih Su? Tempat baterai di mana? Tempat baterai di mana aslinya? Tempat baterai sih? Enggak di situ. Di situ loh Su. Itu ini asli tempat baterai di sini. Nah, sini. Nah, ini adalah tempat baterainya ya. Aslinya di mana ini, Mbak? Oh, aslinya di situ. Dan ini gini, ya enggak masuk, enggak memungkinkan untuk enggak coak body ya. Maka itu akan kita rubah, tempat baterainya akan kita mundurin di belakang sini nanti. Iya. Ya,
Jadi pas Harus miring juga. pas dengan servonya segala macam sehingga nanti dia jatuhnya itu miring ya. Kabel di belakang. Kabel di belakang. Jadi nanti kita pasangin dia dengan adaptor tambahan dan nanti akan seperti ini. Jadi baterainya itu miring. Nah, hampir juga tidak ada cowok ya karena memang Om Gunawan hati-hati sendiri dalam hal pemasangan atasnya. Cuman yang dicowok habis itu ada inner fender ini ya. Iya. Besar sekian. Inner fendernya dicowok habis, yang belakang juga dicowok rata ya. Kira-kira 1,5 cm. Karena inner fendernya itu lebar ya, jadi dicowok mengikuti dari dimensinya Rubicon. Depannya juga untuk lampu. Sampai dicowok juga untuk lampu. Jadi Tapi nggak kelihatan, nggak? Maksudnya persis kalau sudah dipasang. iya, yang nyowok pinter soalnya. Iya nggak sih? Jadi ya inilah dia salah satu konsep RC Cross RC yang mampu dibangun untuk hard body dengan level yang bisa dibilang baik sekali ya. Karena rangka ini ya, depan ini dan belakang ini sudah menyentuh body. Menurut saya pribadi, kalau sudah bisa menyentuh body itu sudah bisa dibilang baik. Apalagi di sini kalian lihat ya, ini dicowok loh sama Om Gun. Jadi ini sudah bisa ceper banget nempel. Jadi ya, menurut saya syarat ketika kita pasang hard body yang baik adalah ketika body itu sendiri nempel dengan sasis. Betul kan Mbak ya? Kalau bisa tanpa cowok ya tanpa cowok. Itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri buat kita semua yang rakit ya. Tapi ketika itu sudah terrealisasi dan bongkar pasangnya itu gampang, otomatis mobil itu pasti terlihat lebih baik, lebih enak dibuat main, dan tidak ngerepotin ya. Seperti itu. Jadi penting banget untuk mengatur layout kabel, penting banget untuk mengatur posisi elektroniknya sehingga tidak mengganggu pada saat bongkar pasang dan tidak mengganggu pada saat bermain. Kemarin itu ada yang kabel 3 line ESC mau putus gitu, Mbak. Ya bahaya ya, baterainya juga bahaya. Jadi kalau masuk air mobilnya mati kan, Mbak. Ternyata short dari ESC. Kok untung pakai 1080. Coba pakai 1060 atau ESC stok itu langsung terbakar di tempat itu ya. Ini kelebihannya Cross RC apa? Kelebihannya Cross RC. Injora misalnya. Kalau menurut saya diferensial on off depan belakangnya keren. Sehingga itu penting banget. Kenapa ya? Karena memang diferensial on off itu sangat penting ketika kita menghadapi sebuah obstacle. Kalau kita sudah terbiasa dengan fitur itu dan fitur itu ditiadakan, maka Anda akan sama seperti makan nasi goreng nggak pakai acar. Menurut saya gitu. Bisa, tapi nggak nyaman. Kalau menurut Grandpa apa kelebihannya? Ya banyak ya, kelebihannya banyak. Pertama yang saya tahu motornya dibandingkan Ninjora ya, maksudnya dibandingkan atau? Iya boleh. Dibandingkan Ninjora yang itu Planetary. Motornya ini masih bisa dipakai. Support 550 plus gitu maksudnya? Iya. Oh, jadi ruangan ini ya? Servo aja. Namanya servo ya. Servo ada. Nah, ini masih banyak jaraknya. Jadi 550 masih bisa lampu terus yang ini aja 550 sisa loh. Iya, terus yang itu yang Fusion. Yang jadi satu itu juga masih bisa masuk. Kan punyamu juga apa itu? Punya saya yang mana? Yang IST ini jadi satu. Fusion sama D1RC. Iya, itu bisa dipakai di sini. Itu kelebihannya dibandingkan Injora. Kemudian motor untuk pasangnya juga lebih presisi. Gampang ini. Nggak perlu modifikasi lagi. Seperti Injora kan harus ada penanganan khusus. Cuma ada kelemahannya juga. Maksudnya yang harus diatasi, tapi bisa diatasi. Karena ini kan desain ceper ya. Jadi ini ada yang servo untuk di belakang kardan gini ya. Dan kelihatan juga. Ini ada servo yang untuk transmission. Dual speed-nya. Ya, transmission dual speed. Transmission-nya itu ada piringan, ada
servo-hornya itu ada tuasnya gini. Kalau atas itu dia nabrak ke ini ke Housingnya gardan. Oh. Linknya gardan. Jadi itu mungkin bisa dipikirkan juga dilaporkan ke cross RC-nya untuk disempurnakan ya. Ini saya akal tuasnya ini saya ambil karena di bawah murnya itu nabrak ke sasis kan dibalik. Jadi ini aslinya di tengah, saya buat di samping ini. Jadi gini, ini aslinya di sini, ini saya pirnya saya taruh ke sini. Kalau di sini murnya nabrak ke sasis, jadi nggak bisa mentok juga. Nah, ini saya lepas, pirnya langsung dicentelin di anunya. Piringannya sekarang, langsung. ya, tapi bisa. Oh. Terus yang belakang ada gardan ini kalau diceperkan, kalau nggak diceperkan, kalau standar aja no problem semua ya. Depan no problem, belakang no problem. Karena ini diceperin, ini nabrak sedikit. Ini bisa Kira-kira setengah mili. Setengah mili. 1 sampai setengah mili ya. Jadi gardan itu nabrak line kabel ya. Jadi mountingnya kabel ini loh. Jadi ini juga harus itu bisa diakal juga, maksudnya bisa diatasi juga. Jadi setelah dimodifikasi, diakali, semua jadi sempurna. Tapi saya membicarakan ini supaya untuk yang lainnya yang mau ngerakit sendiri, kalau ada problem itu no problem. Jadi masih bisa diatasi ya. Itu pun kalau kalian dan bagus. Itu pun kalau kalian mau menjadikan RC ini dengan setup ceper atau drop shock ya. Kalau nggak drop shock ya no problem. Jadi ya seperti jadi itu. yang didesain ini cross RC-nya ini bukan saya maksudnya mengkritik cross RC. Dia sudah sempurna semua menurut versinya cross RC. Iya. Jadi mobilnya tinggi ya. Standar lah ya. Ya. Jadi standar itu gimana ya? Standar itu mobilnya masih ada rebound-nya ya. Kalau kita pakai drop shock, bukan tidak ada rebound, tapi shock itu akan kita ukur benar-benar dengan ini ukuran tinggi RC itu sendiri. Jadi aslinya seperti ini. Dia akan rebound ketika ada leveling kiri kanan gitu. Nah, aslinya ini. Ini saya desain bisa nempel dia. Nah, itu harus penanganan khusus. Kalau yang aslinya cuma sekian. Jadi ini bisa nempel. Depan belakang. Nah, untuk teman-teman sobat siput semua, Gremba, kalau ada yang mau tanya ya, untuk nyeting gitu itu apa yang perlu diperhatikan, Gremba? Ya, didesain semua di luar normal ya. Maksudnya ini link-linknya ini kan naik semua. Gardan juga. Yang terutama itu ininya gardan. Anunya link ini. Itu nonjol. Jadi ini sampai lepas. Oh. Yang depan nggak bisa karena nabrak motor. Ya. Iya. Tapi kita buat maksimum dan ya itu yang nabrak piringan itu. Jadi kenapa kok diamblesin gitu? Karena kita mengejar yang namanya fleksibilitas travel. Ya, travelnya panjang ya. Jadi mobil itu kalau kena negatif invert ya. Kalau negatif biasanya kan miring gini ya. Nanti jadi lurus gini ya. Nah, kalau invert itu depannya jeglong ke kiri, belakangnya naik ke kanan. Jadi ya. Nah ini dari sini ke sini. Agak meluntir gitu ya. Panjang sekali travelnya. Untuk totali dari desain ini harus ada yang disempurnakan untuk menjadi settingan drop shock yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah shock breaker perlu diganti, Gremba? Boleh diganti, boleh enggak. Terserah mau gimana. Jadi masih cukup kuat gitu ya? Tapi kalau yang ini shock breaker-nya udah mumpuni ya kalau orang bilang ya. Sudah cukup diandalkan ya. Jadi total semua ini, Gremba, secara rating buat orang-orang yang istilahnya pertama kali main RC, ya kira-kira orang yang beli cross RC ini itu apakah orang yang
belum punya RC sama sekali sebaiknya ya? Atau dia itu memang harus orang yang expert di dunia RC? Oh enggak, belum punya RC sama sekali pun ini udah pilihan yang cocok ya. Pilihan yang cocok ya. Jadi bukan advance banget gitu ya? Iya. Jadi saya ini baru pertama kali ngerakit ini. Jadi kesulitannya itu menurut saya banyak. Ya kita desain ulang. Akhirnya ya menemukan itu dan bisa disederhanakan. Dari problem-problemnya semua itu bisa disederhanakan dan bisa diatasi. Kekurangannya enggak mutlak lah maksudnya. Tapi waktu pertama kali, waduh gitu aja. Kok gini? Perlu kalian ketahui, jadi ini itu bisa jadi RC newbie berarti ya. RC pertama kali, jadi langsung dirakit, dibuat main itu bisa. Tapi ini untuk anu juga oke loh. Maksudnya sudah hampir sempurna, 90% lah. Benar. Jadi bisa jadi RC newbie ya, untuk pertama kali kalian rakit itu bisa, jadi langsung enak gitu ya. Tetapi kalau kalian sudah menginjak takaran profesional, kalian juga masih bisa setting ini jadi banyak hal seperti yang kita lakukan. Jadi ganti shockbreaker Proline misalnya, atau power stroke. Bisa dibilang RC ini cocok banget buat orang yang newbie. Jadi nanti ketika Anda punya skill tambahan, Anda bisa mengupgrade diri, punya wawasan lebih, mobil ini masih tetap bisa ngikutin gitu ya, Mbak ya. Jadi ini bagus ini ya. Bentuk-bentuknya bagus semua. Jadi memang benar ini harus dipertimbangin buat kita semua yang nonton. Jadi menarik sekali sih. Kopel juga sudah bagus meskipun plastik. Karena dia tenaga powernya dibagi dua ya. Dia model two-piece ya. Iya. Two-piece sama inner tengah ya. Jadi bukan one piece yang seperti yang RC pada umumnya ya. Satu. RC1. Semua sudah Traxxas semua sudah seperti ini dan kuat. Saya pakai semua ya tanpa ganti kopel, tapi kalau mau keren lagi ya diganti kopel. Hanya untuk sebagai impresi gitu ya. Oke sobat, jadi itulah Cross RC ini yang akan segera kita kirim ke tukang cat ya. Jadi akan kita lubangin terus akan kita kirim ke tukang cat. Nah, kalian stay tune terus karena begitu RC ini jadi yang punya nggak akan kemana-mana. Jadi kita nggak perlu ngirim RC ini. Jadi yang punya mau datang dan menaklukkan air terjun kita. Ngomongnya gitu kan Mbak ya. Iya. Jadi ya langsung di trial. Berarti ban harus ganti. Bannya sudah dalam perjalanan. Velgnya juga dalam perjalanan. Ya velgnya pakai Pro Build, bannya pakai Hyrax. Oh ya. Jadi itulah aliran pertama ya. Jadi ketika dia bermain RC budget 8 juta. Akhirnya ya 8 juta buat aksesorisnya aja. Tapi kalau untuk pemula beli kit Cross RC ini sudah murah bagus ya. Maksudnya murah itu relatif ya. Relatif murah bagus daripada kita beli lepas semua. Oh, daripada gado-gado maksudnya? Iya, cuma masalahnya nanti nggak puas, ini diganti ya sama aja jadi mahal. Oh iya, jadi buat kalian semua ya, yang paling penting itu kan RC itu kan masa depannya panjang. Iya. Ya, kayak RGT itu kan masa depannya panjang ya. Ini tuh 2 kali lebih panjang dari RGT sobatku. Jadi body itu aman, kaki-kaki itu sudah advance. Jadi 10 tahunan lah ya, Traxxas itu punya desain kayak gini ya. Dan sekarang itu sudah ditiru, sudah diaplikasikan ke beberapa brand yang baru aja launching. 6 tahun. 2016 ya? Yeah. 6 tahun, jadi baru aja ditiru sama RGT, sama Yikong. Ya, Yikong dulu, Cross RC, baru RGT. Jadi, sekarang itu rata-rata RC Adventure starter pack yang sudah ada itu grade-nya akan naik ke RC yang punya transmission 1.2, RC yang punya diferensial depan belakang, terus kedepannya ya nanti akan ada yang namanya itu puteran roda itu loh, Pak. Kayak punya VS4 itu loh, Vanquish. Jadi yang depan itu bisa lebih ngebut dari yang belakang. Itu sudah pasti akan ditiru karena ya itu sebuah fitur yang memang menguntungkan ketika dibuat main satu-satu dan sudah terbukti. Oleh karena itu ini kadanya standarnya apa? Niru, maksudnya klonnya SCX atau TRX. 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 Jadi
standarnya itu akan naik ke sana sehingga mau nggak mau ya yang namanya adventure itu nanti akan diwarnai dengan desain dan teknologi tambahan penunjang RC-nya itu. Jadi stay tune terus buat kalian semua. Tetap lakukan riset kalau kalian punya waktu karena riset itu menyenangkan ya. Jadi liburannya kemana kalian? Menyenangkan dan menyebalkan. Liburannya riset cross RC. Oke, jadi kita akan lanjutin lagi nanti. Jadi stay tune terus buat kalian semua yang baru nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng supaya tahu update-nya, and leave a comment. Kalau mau tanya apa aja di sini, mau tanya sama Om Gun, tulis saja di kolom komen. Nanti itu kita akan berinteraksi di situ. Pastiin juga kalian melakukan share, karena share itu penting banget. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya, and bye-bye. Bye-bye. Liburan ngisi cross RC.